Di sini Bu Yuli akan menjelaskan tentang pola bilangan ya. Yang pertama adalah pengertiannya terlebih dahulu. Pola bilangan adalah model atau bentuk yang bisa dipakai untuk menentukan suatu bilangan. Nah, contoh-contoh pola bilangan. Di sini Bu Yuli akan menjelaskan beberapa contoh-contoh pola bilangan, namun sebenarnya contoh-contoh yang lain itu masih banyak sekali. Oke, di sini Bu Yuli akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan pola bilangan segitiga. Jadi yang disebut dengan pola bilangan segitiga, kita lihat di sini ya. Jadi kita akan menghitung banyaknya ini. Kalau Bu Yuli di sini digambarkan lingkaran-lingkaran hijau yang nanti akan membentuk segitiga. Jadi ini untuk yang pertama, gambar pertama itu kan ada satu lingkaran. Kemudian untuk yang kedua itu kan ada 3 lingkaran hijau ini yang membentuk segitiga. Kemudian yang ketiga itu ada 6 lingkaran hijau yang membentuk segitiga. Nah, rumus untuk menentukan pola bilangan segitiga itu kan N dikalikan N ditambah 1/2. Maksudnya seperti ini. Jadi ini untuk yang pertama itu berarti kan N-nya 1. Berarti N-nya itu disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam rumus ini. Berarti ini 1 dikalikan 1 ditambah 1. Karena ini yang dalam kurung berarti yang dikerjakan itu yang dalam kurung dulu ya. 1 tambah 1 itu kan 2. 2 dikalikan 1 itu kan 2. 2 dibagi 2 itu 1. Jadi maksudnya 1 di sini adalah banyaknya lingkaran hijau. Kemudian untuk yang kedua itu kan berarti kan N-nya 2. Dimasukkan ke sini ya. Berarti kan 2 dikalikan 2 ditambah 1. Ini 2 ditambah 1 itu kan 3. 3 dikalikan 2 itu 6. 6 dibagi 2 itu 3. Ini loh banyak lingkaran hijau itu ada 3. Kemudian untuk yang ketiga itu berarti N-nya 3. Berarti 3 dikalikan 3 ditambah 1 hasil per 2 ya, per 2. Berarti kan 3 ditambah 1 itu 4 dikalikan ya. Dikalikan 3 itu 12. 12 dibagi 2 itu 6. Nah, 6 ini adalah banyaknya lingkaran hijau ini. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika kita disuruh menghitung banyaknya lingkaran di urutan yang ke-10? Jadi kan ini urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan urutan ke-10. Apa iya kita akan membuat lingkaran-lingkaran seperti ini? Tentunya tidak, bukan. Nah, makanya itu kita tentukan pola untuk menentukan pola bilangan segitiga itu dengan rumus N dikalikan N tambah 1/2. Inilah yang disebut dengan pola bilangan segitiga. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini kan 1 ke 3 ke 6. Berarti ini ditambah 2 ditambah 3. Kemudian ini di sini nanti ditambahkan 4, ditambahkan 5 dan seterusnya. Nah, rumus mudahnya itu menggunakan pola ini. Oke, di sini Bu Yuli akan menjelaskan bagaimana kita menerapkan rumus pola bilangan segitiga. Jadi misalnya ya, kita akan mencari untuk banyaknya apa itu tadi lingkaran-lingkaran hijau yang ke-10. Berarti ini ya rumusnya tadi kan, rumus polanya kan N dikalikan N tambah 1/2. Berarti N-nya itu kan 10. Berarti sama dengan 10 dikalikan 10 ditambah 1/2. Ini yang dikerjakan 10 ditambah 1 dulu ya, yang dalam kurung. Berarti kan 10 dikalikan 11/2. Jadi 10 dikalikan 11 itu kan 110 dibagi 2 berarti 55. Nah, bagaimana ketika kita disuruh mencari untuk banyaknya lingkaran hijau itu yang ke-21? Berarti N-nya 21. Di sini rumusnya ya, N kurung buka N tambah 1 kurung tutup per 2. Berarti N-nya 21. Ya, 21 kurung buka 21 ditambah 1 kurung tutup per 2. Hasilnya sama dengan 21 dikalikan 22/2. Hasilnya 231. Begitu, mudah kan? Nah, kalian bisa bermain tebak-tebakan dengan teman-teman kalian ya. Ketika disuruh mencari N-nya 50, ayo berapa dihitung? Oke, silahkan lanjutkan sendiri. Selamat belajar. Oke, selanjutnya Bu Yuli akan menjelaskan tentang pola bilangan persegi atau pola bilangan kuadrat.
sama halnya di segitiga tadi. Jadi kita akan menentukan banyaknya lingkaran-lingkaran hijau ini yang menyusun bangun persegi. Jadi ini yang pertama ya, ini lingkarannya ada 1, ini yang kedua lingkarannya ada 4, yang ketiga lingkarannya ada 9. Nah, tadi rumus untuk menentukan pola bilangan persegi itu akan n kuadrat. Berarti untuk yang pertama berarti kan ini n-nya 1 ya, berarti kan 1 kuadrat. Nah, seperti ini 1 kuadrat. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Untuk yang kedua berarti n-nya itu 2, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat ini hasilnya 4. Ini ya, kan ada 4. Kemudian yang ketiga itu berarti kan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu kan 9. Tepat kan? Ini lingkarannya ada 9. Nah, bagaimana ketika kita disuruh mencari untuk banyaknya lingkaran pada pola ke 20? Ya, caranya adalah kita menggunakan rumus pola bilangan persegi ini, yaitu n kuadrat gitu ya. Nah, ini kan dari 1 ke 4 ke 9, berarti ini kan ditambah 3 ditambah 5 gitu ya polanya. Kemudian ditambahkan 7, ditambahkan 9, dan seterusnya. Oke, di sini Bu Yuli akan menjelaskan untuk penerapan pola bilangan persegi. Nah, kalau misalnya kita disuruh mencari untuk pola ke-12, berarti di sini n-nya 12. Berarti n kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144. Nah, selanjutnya kalau kita disuruh mencari untuk pola ke-24, berarti kan n-nya 24. Berarti n kuadrat sama dengan 24 kuadrat sama dengan 576. Jadi banyaknya lingkaran-lingkaran hijau itu ada 576. Banyak sekali ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita disuruh mencari banyaknya lingkaran hijau yang ke-42, berarti n-nya itu kan 42. Berarti di sini n kuadrat sama dengan 42 kuadrat. Jadi banyak lingkaran hijaunya itu tadi ada 1764. Oke, lanjut ya. Masih semangat belajar kan? Oke, sekarang kita akan belajar pola bilangan persegi panjang. Untuk pola bilangan persegi panjang, yang pertama ini ada 2 lingkaran hijau. Yang kedua ada 6 lingkaran hijau, dan yang ketiga ada 12 lingkaran hijau. Polanya itu n dikalikan n ditambah 1. Untuk yang pertama berarti n-nya 1, berarti 1 dikalikan 1 tambah 1, ini 2 dikalikan 1, 2. Kemudian untuk yang kedua berarti kan n-nya sama dengan 2, berarti 2 dikalikan 2 tambah 1, 2 tambah 1 itu 3, dikalikan 2 hasilnya 6. Kemudian untuk yang ketiga berarti n-nya 3, berarti 3 dikalikan 3 tambah 1, berarti kan ini 3 tambah 1 4, dikalikan 3 hasilnya 12. Nah, kalau kita lihat nih ya polanya ya, ini dari 2 ke 6, berarti ditambah 4. Dari 6 ke 12, berarti ini ditambah 6. Dan seterusnya ini ditambah 8. Jadi ini masih panjang ke sana. Bisa diteruskan sendiri ya. Nah, kalau kita disuruh mencari untuk pola ke 10, ke 20, berarti kalian tentunya sudah bisa mengerjakan kan sekarang. Oke, itu bisa kalian gunakan untuk bermain tebak-tebakan dengan teman-teman kalian. Oke, selamat belajar.